Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Kaifalu? Bikhair, alhamdulillah. Nah, pada kali ini Bapak akan mengenalkan kepada kalian tentang seorang tokoh inspiratif di dunia Islam. Nah, mau tahu nggak siapa? Mau Pak Ustadz? Nah, Bapak kasih clue. Dia itu adalah seorang teolog dan filsuf pada masa kejayaan Islam dan sangat dikagumi oleh banyak ulama. Nah, dia juga disebut sebagai tokoh pembaharuan atau mujadid pada abad ke-5 Hijriah. Selain itu, beliau juga memiliki julukan Hujatul Islam. Nah, kira-kira ada yang tahu siapakah dia? Siapa ya? Jadi, dia adalah Imam Ahmad Al-Ghazali. Tahu sih, pernah dengar, tapi nggak tahu yang mana. Bener kan, Bud? Yoi. Nah, nama lengkap beliau adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi As-Syafi'i. Nah, di dunia barat juga dia dikenal sebagai sebutan Al-Ghazal. Dia lahir di kota Tus. Nah, tahu nggak Tus itu di mana? Tidak Pak Ustadz. Tus itu merupakan suatu daerah di Persia yang sekarang dikenal sebagai Iran. Dia lahir pada tahun 1058 Masehi sampai 1111 Masehi. Nah, kira-kira berapa umur beliau? Ayo, ada yang tahu nggak? 50-an? Ya, benar sekali. Kenapa namanya bisa panjang kayak gitu Pak Ustadz? Nah, beberapa nama beliau itu merupakan gelar. Pertama, Al-Ghazali At-Tusi itu berkaitan dengan background ayahnya sebagai seorang pemintal benang wol dan berdasarkan juga pada tempat kelahirannya, yaitu di Ghazal, sebuah wilayah di Tus, yaitu di Iran. Nah, selain itu, nama Asy-Syafi'i itu berkaitan dengan mazhab yang dia pakai. Nah, kalian tahu kan bahwa Syafi'i merupakan salah satu mazhab yang terkenal. Nah, jadi beliau ini merupakan salah seorang penganut mazhab Syafi'i. Oh gitu. Iya, dulunya dia berasal dari keluarga yang sangat miskin. Lalu ayahnya mempunyai cita-cita yang tinggi, ingin menjadikan dia sebagai seorang alim ulama. Dan alhamdulillahnya, Al-Ghazali menjadi seorang alim ulama, ahli pikir, dan ahli teologi. Yang kita tahu bahwa sumbangsinya sangat bermanfaat untuk kita sekarang ini. Masya Allah. Mudahnya nanti saya bisa kayak Imam Ahmad Al-Ghazali ya. Ya kan Bud? Yoi. Nah, kira-kira kalian tahu nggak mengapa dia dikasih gelar Hujatul Islam? Ayo. Tidak tahu Pak Ustadz. Nah, ini karena Imam Ahmad Al-Ghazali memiliki daya ingat yang sangat kuat dan bijak dalam berhujah. Ayo, tahu nggak hujah itu apa? Ya, berhujah adalah berargumen. Akibat dari kemampuannya ini, dia sangat dihormati di dua dunia Islam pada masa itu, yaitu di Saljuk dan di Abbasiyah. Dia sangat mencintai ilmu pengetahuan, dan akibatnya dia meninggalkan segala kemewahan duniawi dan bermusafir untuk mencari ilmu pengetahuan yang ada. Masya Allah. Dan sebelum dia memulai pengembaraannya, dia telah mempelajari beberapa karya ahli sufi ternama seperti Al-Junaid Sabili dan Bayazid Bustami. Beliau mengembara selama 10 tahun dan telah mengunjungi beberapa kota Islam pada masa itu seperti Mekah, Madinah, Yerusalem, dan Mesir. Nah, lalu mengapa sih beliau kok bisa terkenal? Nah, beliau terkenal karena beliau merupakan seorang filsafat Islam dan membawa nama baik ulama pada masa itu ke kancah dunia, terutama Eropa. Karena karya beliau itu sangat bermutu tinggi. Sejak kecil saja beliau merupakan seorang yang baik hati dan memiliki sifat yang mulia. Beliau tidak senang dengan kemewahan, beliau tidak takabur, sombong, angkuh, dan sifat tercela lainnya. Malahan beliau adalah seorang yang baik hati, ahli ibadah, wara', zuhud, dan tidak terlalu suka dengan kemewahan dunia. Karena yang beliau cari adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Aku semakin takjub dengan Imam Ahmad Al-Ghazali ini Pak Ustadz. Iya, itu harus.
Dan kalian mau tahu nggak apa saja sih karya yang sudah dibuat oleh seorang Imam Ahmad Al-Ghazali? Mau Pak Ustadz? Nah, Imam Ahmad Al-Ghazali memiliki segudang karya, baik berupa di bidang tasawuf, filsafat, maupun bidang keislaman lainnya. Nah, beberapa karya beliau seperti Ihya Ulumuddin merupakan sebuah karya yang paling terkenal. Selain itu, Kimia As-Sa'adah, Mishkah Al-Anwar, dan masih banyak lainnya. Kemudian di bidang filsafat, beliau juga membuat sebuah buku yang berjudul Tahaful Al-Falasifah. Nah, di buku ini beliau menjelaskan beberapa kelemahan-kelemahan yang terdapat di dalam filosofis atau filosof pada masa itu. Kemudian oleh Ibnu Rushd ditafsirkan di dalam buku Tahafut Al-Tahafut. Wow, mantap sekali Pak Ustadz. Mantap kan? Nah, kira-kira apa yang dapat kita teladani dari beliau? Ayo, ada yang mau jawab? Qanaah, tidak sombong. Lalu apa lagi, Bud? Apalagi ya? Selalu haus akan ilmu, lalu tidak menyerah. Lalu apa lagi ya? Selalu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yap, benar sekali. Imam Ahmad Al-Ghazali merupakan sosok yang pantas untuk kita teladani. Bapak saja takjub dengan pemikiran beliau. Nah, kira-kira kalian siap tidak ingin menjadi the next Imam Ahmad Al-Ghazali? Ayo. Siap Pak Ustadz. Nah, jika kalian ingin menjadi seperti itu, maka kalian harus rajin belajar, kemudian rajin ibadah, dan wujudkanlah mimpi kalian itu dengan usaha sekeras mungkin, biar apa yang kalian inginkan itu tercapai. Oke? Oke Pak Ustadz. Imam Ahmad Al-Ghazali menggunakan teori okasionalisme untuk membersihkan filsafat Islam dari pengaruh pemikiran Yunani. Teori okasionalisme merupakan teori filosofis tentang sebab akibat yang menyatakan bahwa suatu zat yang diciptakan tidak dapat menjadi penyebab suatu hal yang terjadi secara efisien, melainkan semua hal yang terjadi disebabkan oleh Tuhan. Fakta yang kedua, kitab Ihya Ulumuddin merupakan sebuah kitab yang sangat terkenal dan sebuah karya dari Imam Ahmad Al-Ghazali dan sudah diterjemahkan ke beberapa bahasa dunia, termasuk bahasa Jerman, Spanyol, Urdu, Turki, Melayu, dan termasuk juga Indonesia. Fakta yang ketiga, Imam Ahmad Al-Ghazali merupakan seorang tokoh penting dalam memadukan ilmu sufisme dan ilmu syariah. Beliau sudah tertarik dengan ilmu sufisme sejak masih belia loh. Fakta yang keempat, Imam Ahmad Al-Ghazali sudah menghasilkan 228 kitab di berbagai disiplin ilmu, termasuk tasawuf, fikih, filsafat, dan lain-lain.